Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat ya. Meskipun kalian belajar di rumah, tetapi kalian harus tetap semangat, tetap kreatif, dan tetap produktif. Untuk mata pelajaran IPA di kelas 8 ini akan bertemu kembali dengan Ibu Santi Rizkyani. Nah, untuk materi pertama di semester ganjil adalah tentang gaya. Apa sih gaya itu? Apa sajakah jenis-jenis gaya? Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi gaya? Apakah suatu gaya itu bisa diukur? Nah, semuanya akan kita bahas dalam video kali ini. Silahkan kalian simak ya. Topik pertama yang akan kita bahas adalah tentang definisi gaya. Berdasarkan gambar, kita akan mendapati dua hal, yaitu tarikan dan dorongan. Kedua hal tersebut dapat mengakibatkan benda bergeser dari tempat semula. Tarikan atau dorongan inilah yang disebut dengan gaya. Gaya dapat menyebabkan berbagai perubahan terhadap benda. Yang pertama adalah perubahan bentuk benda. Contohnya, jika kita menekan sebuah plastisin, maka plastisin tersebut akan berubah bentuk karena adanya gaya yang diberikan melalui tekanan ujung jari. Selain itu, gaya juga dapat menyebabkan perubahan arah gerak. Misalnya, ketika terjadi tumbukan antara kelereng yang sedang bergerak lurus dengan kelereng lain yang bergerak dari arah yang berbeda, maka setelah terjadinya tumbukan, arah gerak kedua kelereng tersebut akan berubah. Jadi, gaya juga dapat mengakibatkan perubahan arah gerakan benda. Selain menyebabkan perubahan bentuk dan perubahan arah gerak benda, gaya juga dapat menyebabkan perubahan kecepatan gerak benda. Misalnya, ketika sepeda yang kita kendarai didorong oleh orang lain, maka kecepatan sepeda tersebut akan bertambah. Sebaliknya, jika sepeda yang sedang kita kendarai ditarik berlawanan arah, maka kecepatan akan berkurang. Jadi, gaya dapat mengakibatkan perubahan kecepatan benda. Artinya, jika gaya bekerja pada suatu benda, kecepatan gerak benda tersebut dapat bertambah atau berkurang. Setelah membahas tentang perubahan gaya, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis gaya. Berdasarkan penyebabnya, gaya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh contohnya adalah gaya otot dan gaya gesek. Sedangkan gaya tak sentuh contohnya adalah gaya listrik, gaya magnet, dan gaya gravitasi. Sesuai dengan namanya, gaya sentuh adalah gaya yang membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai. Sedangkan gaya tak sentuh adalah gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai.
Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah tentang contoh dari gaya otot sebagai salah satu bentuk dari gaya sentuh. Beberapa contoh penerapan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika mendorong dan menarik gerobak, mendorong mobil, mendorong dan menarik peti, menggendong anak, saat bermain tarik tambang, dan juga ketika menggendong peti. Sehingga, berdasarkan contoh-contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot dengan rangka tubuh. Selain gaya otot, contoh dari gaya sentuh lainnya adalah gaya gesek. Beberapa contoh penerapan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita menggunakan sepatu, terjadi gesekan antara jalan dengan sepatu. Kemudian, ketika kita memindahkan lemari, dan terjadi pula perbedaan gaya gesek saat berada di lapisan es dan saat berada di rumput. Ketika di lapisan es, karena permukaannya yang licin, maka gaya gesekannya pun kecil. Sedangkan ketika di rumput, karena permukaannya yang kasar, maka gaya gesekannya pun besar. Kemudian, rem cakram pada sepeda akan membuat sepeda itu berhenti. Dan adanya gesekan pada angin atau udara menyebabkan laju kendaraan mobil menjadi terhambat. Sehingga, berdasarkan contoh-contoh yang telah diberikan, dapat diambil kesimpulan bahwa gaya gesek adalah gaya yang diakibatkan oleh adanya dua buah benda yang saling bergesekan. Nah, gaya gesek ini selalu berlawanan arah dengan gaya yang diberikan pada benda. Nah, setelah membahas tentang materi gaya sentuh, selanjutnya kita akan membahas tentang gaya tak sentuh. Salah satu contoh dari gaya tak sentuh adalah gaya listrik. Penerapan gaya listrik dalam kehidupan yaitu ketika balon yang kita gosokkan kepada rambut akan bermuatan listrik sehingga balon dapat menarik rambut. Contoh lainnya, misalnya terdapat pada sisir dan penggaris plastik yang telah digosok dengan rambut sehingga dapat menarik potongan kertas-kertas kecil. Berdasarkan contoh tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Contoh gaya tak sentuh lainnya adalah gaya magnet. Misalnya, ketika kita mendekatkan magnet batang pada paku besi tersebut akan tertarik dan menempel pada magnet batang. Gaya magnet bersifat menarik benda-benda yang terbuat dari besi, sehingga dapat disimpulkan bahwa gaya magnet adalah gaya yang diakibatkan oleh magnet.
Selain gaya listrik dan gaya magnet, contoh gaya tak sentuh lainnya adalah gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi menyebabkan buah jatuh dari pohonnya, dan adanya gaya gravitasi bumi menyebabkan kita tetap dapat berdiri di permukaan bumi dan tidak melayang-layang di udara. Sehingga disimpulkan bahwa gaya gravitasi bumi adalah gaya yang diakibatkan oleh gaya tarik bumi terhadap segala benda yang ada di permukaan bumi. Tetap semangat ya belajarnya. Setelah membahas tentang definisi dan jenis-jenis gaya, kita akan membahas tentang hal lain dari gaya. Gaya merupakan besaran vektor, sehingga gaya memiliki besar dan arah. Misalnya, ketika mendorong lemari, maka kita memberikan besar gaya terhadap lemari tersebut dan adanya perubahan arah gerak benda pada lemari tersebut. Kemudian, dapat disepakati bahwa gaya bernilai positif jika arah gaya tersebut ke kanan atau ke atas, sedangkan gaya dengan arah ke kiri atau ke bawah akan bernilai negatif. Karena memiliki besaran, gaya akan memiliki satuan. Satuan gaya dalam satuan internasional adalah Newton, sedangkan dalam satuan CGS adalah Dyne. Karena gaya merupakan suatu besaran, maka gaya dapat diukur. Gaya dapat diukur dengan menggunakan suatu alat yang dinamakan dengan raca pegas atau dinamometer. Pada sebuah benda dalam satu garis kerja, dua atau lebih gaya yang bekerja dapat diganti dengan sebuah gaya pengganti yang disebut dengan resultan atau paduan gaya. Contoh resultan gaya yang pertama yaitu jika gaya-gaya yang bekerja segaris dan searah. Berdasarkan gambar, terlihat bahwa Boni mendorong mobil ke arah kanan. Kemudian gambar yang kedua, Agus dan Boni sama-sama mendorong mobil ke arah kanan, sehingga besar resultan dari kedua gaya tersebut adalah jumlah kedua gaya, dan arah resultan gaya ini searah dengan kedua gaya. Sehingga berdasarkan rumus fisika dapat dituliskan bahwa R sama dengan F1 ditambah dengan F2, di mana R adalah resultan gaya, F1 adalah gaya yang pertama, dan F2 adalah gaya yang kedua. Semuanya dalam satuan Newton. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh soal latihan tentang gaya segaris dan searah. Berdasarkan gambar, diketahui bahwa F1 sama dengan 20 Newton ke arah kanan dan F2 sama dengan 10 Newton ke arah kanan. Sehingga resultan gaya dari benda tersebut adalah R sama dengan F1 ditambah F2. Maka R sama dengan 20 Newton ditambah 10 Newton, sehingga R sama dengan 30 Newton ke arah kanan. Mudah bukan?
Selanjutnya, kita akan membahas resultan gaya jika gaya-gaya yang bekerja segaris dan berlawanan arah. Berdasarkan gambar, terlihat bahwa gaya F1 bergerak ke arah kiri dan gaya F2 bergerak ke arah kanan. Untuk menentukan resultan gaya dapat dilakukan dengan cara pengurangan, di mana gaya yang lebih besar dikurangi dengan gaya yang lebih kecil. Sedangkan untuk menentukan arah gaya dapat mengikuti arah dari gaya yang paling besar. Dengan demikian, berdasarkan perumusan fisika dapat ditulis R sama dengan F1 dikurang F2 dengan catatan F1 adalah F yang paling besar. Berikut adalah contoh latihan soal dari gaya segaris dan berlawanan arah. Berdasarkan gambar diketahui bahwa F1 sama dengan 15 Newton, F2 sama dengan 40 Newton, di mana F1 dan F2 ke arah kanan dan F3 sama dengan 30 Newton ke arah kiri. Sehingga resultan gayanya atau R sama dengan F1 ditambah F2 dikurang F3. Mengapa F1 ditambah dengan F2? Hal ini dikarenakan F1 dan F2 adalah gaya yang searah dan dikurangi dengan F3 karena F3 adalah gaya yang berlawanan arah. Dengan demikian, R sama dengan 15 Newton ditambah 40 Newton dikurang 30 Newton, sehingga didapatkan hasil 25 Newton ke arah kanan. Mudah bukan pengerjaannya? Wah, tidak terasa ya, akhirnya kita sampai juga di penghujung materi. Bagi kalian yang masih belum paham, silakan tinggalkan komentarnya di bawah ya. Nah, ternyata dalam mempelajari materi gaya ini banyak sekali loh keuntungannya. Di antaranya, kita dapat mengetahui alasan mengapa permukaan pada alas kaki dibuat bergelombang atau dibuat seperti adanya tonjolan atau dibuat seperti permukaan yang kasar. Hal ini dikarenakan untuk memperbesar gaya gesekan sehingga ketika berjalan kita tidak akan mudah tergelincir atau terpeleset. Nah, itu adalah salah satu contoh dari penerapan gaya gesekan. Untuk contoh penerapan lainnya, silahkan kalian cari di Google atau di buku paket atau di sumber video lainnya ya. Kemudian, untuk lebih mengerti dan lebih memahami lagi, silahkan kalian kerjakan soal latihan yang telah Ibu buat dalam bentuk PDF di buku tulis kalian. Selamat mencoba dan selamat mengerjakan. Tetaplah semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.